Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan nge-review salah satu produk complexion lagi dari brand lokal. Semoga aku nge-review ini belum telat, karena memang dari kemarin aku belum sempat aja. Tapi akhirnya aku beli produk ini. Jadi aku ingetin sama kalian kalau ini bukan video sponsor, tapi aku beli produknya sendiri. Dan aku kemarin itu belinya di Makeupuccino di Bandung. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Ya, aku tahu aku jarang banget bikin opening video atau mulai video pakai bare face full, tapi hari ini aku lagi mood pengen bikin dari bare face dulu aja, biar nanti sekalian langsung aku pakein produknya. Yang mau hari ini kita bahas adalah produk foundation. Ini tuh produk complexion dari Dirmi Beauty yang Airy Poreless Fluid Foundation, produknya yang ini. Sebenarnya produk-produk Dirmi Beauty ini aku pakai udah lama sih, dari zaman kayak lip creamnya mereka aku udah pakai karena memang produknya bagus-bagus. Tapi kemarin mungkin buat kalian yang belum tahu, kemarin tuh sempat ada kehebohan di saat mereka launching si Poreless Foundationnya ini. Karena memang mereka itu launching ada 9 shades. Menurut aku sebenarnya 9 shades tuh udah lumayan banyak sih untuk foundation dari brand lokal. Cuman memang kita tahu sendiri kulit orang Indonesia itu warnanya banyak banget, macamnya banyak banget, bahkan ada yang warnanya tuh gelap banget. Nah, sempat ada sedikit masukan dari penggemarnya brand Dirmi Beauty ini dan memberikan sedikit masukan bahwa harusnya ada shades yang lebih banyak gitu ya, karena kan mungkin kalau untuk orang-orang yang punya shades warna yang gelap atau lebih gelap dari kulit aku, pasti pengen gitu pakai produknya tanpa harus ngakalin, tanpa harus ribet, pengennya shades yang pas gitu. Dan bikin dong produknya yang lebih gelap, karena kan orang Indonesia itu shadesnya nggak cuma itu-itu aja. Cuman respon dari si admin TikTok maupun admin Instagramnya itu tuh agak kurang menyenangkan dan muncullah sedikit kehebohan, tapi diakhiri dengan permintaan maaf dari si brand Dirmi Beauty-nya. Ya sempet rame gitulah, beberapa orang share di Instagram, di Instastory mereka. Dan mungkin menurut aku harusnya bisa menjadi masukan bagaimana cara mereka men-treat customernya seperti apa, karena sayang aja produk make up yang dari lokal kalau produknya bagus harus ada masalah hanya gara-gara cara memperlakukan customer gitu. Oke, itu sekilas infonya udah ya, segitu aja. Berikutnya kita akan menjelaskan dulu untuk produknya. Jadi kemarin aku beli produknya itu di Makeupuccino. Di Makeupuccino itu lengkap, dan kemarin tuh sempat ada banyak diskon. Jadi kalian pantengin aja Instagramnya Makeupuccino, sering banget ada diskon-diskon promo dadakan gitu. Ini yang aku punya shades yang W02 dan shades yang W03. Aku nggak bisa nentuin apakah aku pakai W02 ataupun aku pakai W03 karena dua-duanya gelap, tapi yang satu kayaknya lebih ke kuning dan yang satu tuh kayak lebih ke pink. Jadi kita cobain aja dua-duanya, nanti kita lihat yang lebih cocok di kulit aku yang mana. Untuk klaimnya sendiri dia ada SPF-nya 18, terus ada porifining, berarti dia bisa mengisi pori-pori gitu. Terus ada oil absorbing formula buat kalian yang punya kulit berminyak, mungkin ini kabar baik gitu ya. Terus dia tuh weightless, long wear, provides a full coverage, leaving skin looking matte and naturally flawless. Nah, kita akan buktikan apakah memang benar atau enggak. Seperti biasa aku akan tunjukin dulu packagingnya sama kalian, karena aku kan anaknya packaging banget ya. Jadi bisa beli barang karena packagingnya lucu, aku beli, isinya sih belakangan. Nah, siapa tahu ada di antara kalian juga yang sama kayak aku, jadi aku kasih lihat dulu sama kalian packagingnya. Oke, seperti biasa sebelum kita cobain produknya, kita akan cek dulu untuk packagingnya. Nah, ini packaging luarnya, warnanya tuh bagus banget menurut aku, warna nude gitu. Terus di bagian sininya dia ada katanya klaimnya sun protection, SPF-nya 18, ada advanced porifining, dan juga ada oil absorbing formula. Nah, sedangkan untuk di bagian belakang dia kayak ada ingredients dan klaimnya juga. Dan di bagian sini tuh kayak ada nama shades-nya Airy Poreless Fluid Foundation. So far untuk packaging luarnya cantik banget sih menurut aku. Nah, ini untuk packaging di bagian dalamnya.
Ini aku suka banget sih sama packagingnya. Menurut aku ini praktis banget. Bagian atasnya tuh yang tipe fleksibel ini, kalau dibuat traveling dia akan aman, nggak akan pecah. Terus ini bagian tutupnya. Untuk isinya ada 30 ml. Jujur ya, awalnya pada saat produknya belum datang, aku pikir ukurannya lebih kecil dari ini. Ternyata ini ukurannya lumayan gede sih, dan cukuplah menurut aku segini. Nah, yang aku suka juga ini untuk ngeluarin produknya itu dia pakai pump, jadi kita nggak akan bleberan gitu kalau ngeluarin produknya. Terus jadi bener-bener bisa ngatur kalau kita cuman pengen ngeluarin produknya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak gitu, tinggal dipencet, dipam-pam aja. Ini wajah aku udah pakai moisturizer, jadi udah enak, udah lembab. Sekarang aku akan pakai primer, tapi aku nggak akan pakai primer yang mengisi pori-pori. Aku akan pakai primer dari Lab to Lip aja. Ini tuh dewy primer yang bikin make up kelihatan lebih nempel gitu. Jadi bukan tipe-tipe yang mengisi pori-pori dan menghaluskan kulit gitu ya. Nah, ini udah selesai pakai primernya, biar si kulitnya kita siapkan dulu ya. Oke, hari ini aku akan nyobain ngetes si foundationnya. Jadi yang kanan aku akan pakai beauty sponge. Ini beauty sponge-nya dari Something, salah satu beauty sponge favorit aku, bouncy banget, lembut banget, kulit wajah kerasa kayak dimanja banget. Dan yang belah kiri ini aku akan pakai brush, tapi pakai oval brush. Ini tuh yang dari Mineral Botanica. Sebenarnya aku nggak terlalu suka pakai foundation kalau pakai brush sih. Tapi sebelumnya kita akan cobain, aku cocok pakai W02 apa W03 ya. Ini aku pakai W02 dulu. Oh ya. Ini aku ngelurusin kaca aku juga. Oke. Nah, ini yang W02 kuning sih, menurut aku lebih masuk. Dan ini yang tadi udah aku ini tapi keburu kehapus. Yang ini terlalu pink banget, yang ini terlalu kuning. Tapi aku akan pakai yang kuning aja karena yang kuning itu lebih cocok, biasanya lebih gampang juga ngakalinnya. Jadi keputusannya aku akan pakai yang W02. Aku akan pakai dulu 2 pump. Ini ngeluarnya agak susah. Oh enggak. Oke. Jadi ini aku akan pakai dulu di kanan, cobain pakai beauty sponge. Nanti di kirinya kita cobain pakai brush ya. Dia untuk coveragenya sih menurut aku nggak full banget ya. Medium to full gitu, karena si bekas jerawat aku masih kelihatan. Ini dari pertama pakai pun udah kerasa dia hasilnya matte. Kalau buat kalian yang kulitnya berminyak bakal oke sih sebenarnya. Kalau untuk coveragenya dia medium to full sih sebenarnya. Oke, hasilnya jadi kayak gini. Masih agak terlalu putih sama warna kulit aku, tapi ya ini adalah shades warna yang tergelap yang mereka punya. Kalau tadi pakai yang W03, muka aku bakal kayak terlalu warna pink. Ini udah, dia ngesetnya cepet sih. Cepet, jadi buat kalian yang senang make up buru-buru ini oke ngesetnya. Ini oke ngesetnya cepet tuh, dia langsung ngeset di si kulitnya. Terus kayaknya kalau kulit kalian kering, kalian nggak diset lagi pakai bedak juga bisa, karena dia hasilnya matte. Dan coveragenya medium to full sih buat aku, nggak yang full banget. Nah, sekarang aku akan cobain pakai brush, dan aku sangat jarang banget pakai brush kalau untuk foundation. Kadang tuh masih suka ada kayak garis-garisnya gitu loh kalau pakai foundation tuh. Nah, oke, ini overall aku sih suka sama hasilnya. Tapi jujur kalau untuk cara penggunaan, aku akan pilih pakai sponge aja, karena kalau misalnya kalian merhatiin ini di sini tuh kayak ada garis-garis si bekas brushnya. Jadi kalau aku masih lebih milih kalau untuk make up kita pakai sponge aja. Jadi aku akan melanjutkan pakai sponge, ngerapihin biar berasa, biar lebih rata juga. Untuk klaim dia yang katanya pore refining, menurut aku oke sih. Terus dia bilang juga provides a full coverage. Menurut aku coveragenya nggak full banget, tapi dia medium to full. Si bekas-bekas jerawat aku lumayan tersamarkan. Jadi kayak tinggal ditambahin aja pakai powder atau compact powder yang ada coveragenya, hasilnya akan bagus. Dia tuh kan bilangnya weightless long wear. Ini weightlessnya bener
bener sih, kulit wajah aku kayak kerasa nggak pakai apa-apa. Dan sedikit saran buat kalian yang punya kulit kering, kalau menurut aku kalau pakai ini nggak kalian set pakai bedak pun nggak apa-apa, karena dia langsung ngeset. Terus udah gitu beneran hasilnya matte. Dan dia kan tadi ada klaimnya oil absorbing formula. Jadi dia tuh ada formula yang bisa menyerap minyak. Ini kalau buat kulit berminyak bakal bagus karena memang hasilnya matte banget. Jadi kulit kalian itu kalau misalnya berminyak bisa ketahan gitu sama si foundationnya. Nah sekarang aku akan nyelesain dulu make up aku, baru aku akan balik lagi biar kalian gak ngeliatin aku pucat kayak gini ya. Tungguin ya. Oke, tadi kalian udah lihat gimana hasilnya pada saat setelah selesai aku tambahin semua make upnya. Overall aku suka untuk si teksturnya. Dia memang sesuai klaimnya, katanya kan dia ringan dan memang bener ringan. Dan menurut aku untuk si oil absorbernya, kebetulan kulit aku kan memang kering. Cuman yang aku rasain dia tuh memang jadi matte banget kerasanya. Tapi matte-nya masih cukup nyaman sih untuk di kulit aku. Tadi kan aku bilang nggak perlu di set lagi pakai bedak kalau kulit kalian kering banget. Tapi tadi ini aku tetap set pakai bedak, tapi aku pakai setnya tuh bener-bener tipis-tipis aja supaya si foundationnya lebih tahan lama. Tapi kalau misalnya kulit kalian kering banget sih kayaknya menurut aku nggak perlu di set karena dia hasilnya memang matte. Terus memang bikin kulit jadi flawless. Cuman untuk tadi klaimnya dia yang dia bilang itu kayak seolah-olah bisa pore filler gitu dan bikin wajah bener-bener halus dan flawless, itu menurut aku enggak sih, karena si pori-pori aku yang di sini dan di sini sebenarnya masih kelihatan banget sih. Jadi kayak kalau untuk si bagian pori-porinya si klaimnya tuh enggak yang bener-bener bisa nutup pori-pori banget, enggak sama sekali. Untuk ringannya iya, cuman untuk pori-porinya aku rasa sih enggak, walaupun nih kayak di sini si pori-porinya masih kelihatan. Dan ini aku tambahin lagi, kalau kalian punya kulit kering, hati-hati dalam penggunaan foundation ini karena dia hasilnya nge-matte. Terus kalau misalnya kalian nggak hati-hati, di sini tuh bisa jadi ada kerutan-kerutan gitu karena saking keringnya. Jadi otomatis base make upnya harus bener-bener yang nge-moisturize dan menghidrasi kulit kalian. Jadi prepare kulit kalian pakai skincare yang bener-bener bikin kulit kalian lembab kalau kalian mau pakai foundation ini. Nah sekarang aku akan ngasih lihat wear testnya, cuman memang hari ini aku nggak akan kemana-mana, jadi paling aku akan di rumah aja dan kena AC. Jadi nanti setelah 3 atau 4 jam aku akan balik lagi sama kalian untuk ngasih lihat hasilnya. Oke? Halo Amici, jadi ini udah lewat 3 jam. Bentar aku cek dulu. Oke, 3 jam lebih sedikit. Cuman memang seharian tadi aku diam di dalam ruangan, diam di dalam rumah, kena AC juga. Terus ini lipstiknya sempet ganti karena tadi aku sempet foto-foto dulu, jadi ganti warna. Nah sekarang aku mau nunjukin gimana di saat make upnya udah lewat 3 jam. Apakah si foundationnya masih nempel dengan baik atau enggak. Oke, ini aku udah close upin. Aku nggak tahu ya ini kelihatan atau enggak nanti di kamera, cuman ini aku sambil pegang cermin juga. So far dia masih nempel dengan baik, terus udah gitu masih apa ya, masih kelihatan bagus sih. Kalau crack di sekitar smile lines mah ini mah memang selalu ya takdir itu kayaknya namanya. Karena kayaknya aku pakai foundation apapun kalau smile line mah hampir selalu ada. Terus udah gitu bagian hidung masih aman, mungkin karena aku nggak terlalu banyak kegiatan dan cuman diam di dalam ruangan doang. Nah cuman kendalanya itu yang aku kurang suka di bagian jidat itu, mungkin karena dia matte kali ya, jadi kelihatan ada garis-garis halus yang menurut aku ini jelas banget sih. Tadi sih waktu pertama make up enggak, tapi makin kesini makin kelihatan, aku nggak tahu, cuman biasanya aku kalau make upan nggak kayak gitu. Kalau bagian pipi, bagian dagu semuanya aman dan masih oke-oke aja, masih nempel dengan baik. Untuk ukuran aku yang kulitnya kering, dia memang masih aman kalau misalnya kalian pakai. Menurut aku kalau misalnya kalian punya kulit berminyak pun dia masih aman karena memang hasilnya matte.
Matte banget sih. Kalau untuk pori-pori sih masih sama kayak tadi pada saat si produknya pertama kali dipakai. So far ini masih oke sih untuk ukuran produk lokal dengan harga 170 ribuan. Menurut aku ini kualitasnya oke, tapi kayaknya nanti kalau misalnya aku lagi mau ada acara keluar, terus udah gitu mau pakai foundation ini, aku akan share lagi sama kalian mungkin di Instagram, di Instastory. Jadi kalau kalian penasaran, make sure kalian juga follow Instagram aku. Oke, aku mau nanya juga nih menurut kalian berikutnya aku perlu review apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai makeup aku, mengenai produk dari Dear Me Beauty ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku balas atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!